pagi, shalom bagi kita semua. Kita bersyukur hari ini kita boleh ada semua karena kemurahan cinta kasih Tuhan. Saya yakin bahwa kita semua dalam keadaan sehat dan berbahagia, dan tetap terus jaga kesehatan, tetap terus kalian menjaga yang namanya hidup sesuai dengan protokol yang sudah ditetapkan. Oke, hari ini kita kembali bertemu dalam pembelajaran daring. Kita masih dalam materi meneladani Tuhan Yesus dalam menghargai orang lain. Sebelum kita belajar, mari kita sama-sama, kalian boleh ambil sikap berdoa terlebih dahulu, supaya dalam proses belajar hari ini kalian boleh mengerti, kita boleh memahami, dan juga kita boleh melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami ada meskipun masih dalam pembelajaran daring, semua karena kemurahan Tuhan. Berkati pembelajaran kami ini, biarlah firman Tuhan, bahkan kebenaran-kebenaran yang ada, boleh kami mengerti, bahkan pembelajaran boleh kami pahami serta kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Roh Kudus pimpin kami, berikan hikmat dan pengertian dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita. Minggu lalu saya sudah kasih tugas tentang menceritakan pengalaman dalam menghargai orang lain. Ibu apresiasi sekali, kalian sangat baik dalam mengerjakannya. Dan ada pengalaman yang sangat ibu suka dari yang kalian tulis. Dalam menghargai orang lain, ini yang sering lupa, ya. Ini yang sering lupa, yang sering tidak diingat, bahkan tidak dilakukan orang lain, bahkan khususnya bagi kita, bagi anak didik dalam masa remaja kalian. Kemarin sudah saya singgung tentang meneladani Tuhan Yesus dalam menghargai orang lain. Manusia dikenal sebagai makhluk sosial, kalian pasti sudah tahu. Dan hari ini kita akan belajar tentang contoh-contoh menghargai orang lain. Teladan yang sempurna saya pernah sampaikan kemarin, yaitu adalah Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Alkitab sangat dijelaskan tentang contoh-contoh orang yang menghargai orang lain dan yang tidak menghargai orang lain. Contoh yang sangat menghargai orang lain adalah ketika Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya, ada banyak hal-hal yang diajari Tuhan Yesus kepada murid-murid, bahkan orang-orang yang mengikutinya, untuk menghargai orang lain. Contohnya, ketika anak-anak ingin datang kepada Tuhan Yesus, kalian boleh baca nanti dalam kitab Injil, itu dikatakan bahwa murid-murid melarang untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus malah memarahi murid-murid, menegur murid-murid, dikatakan bahwa biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Di sini diartikan bahwa Tuhan Yesus itu juga menghargai anak-anak, ya, menghargai anak-anak. Dan ketika Tuhan Yesus bersama dengan Zakheus, di sini Zakheus kita tahu kisahnya bahwa dia adalah orang yang tidak disukai orang banyak karena dia melakukan suatu tugas yang orang lain tidak suka. Ya, kita tahu bahwa kehidupan latar belakangnya itu adalah bukan orang-orang seperti yang benar-benar hidup di dalam Kristus. Tetapi Yesus di sini menunjukkan bahwa dia juga menghargai orang yang belum mengenal Kristus. Dia menghargai orang yang belum diselamatkan. Begitu teladan yang Tuhan Yesus berikan. Bahkan juga ketika menyembuhkan banyak penyakit, berbagai macam penyakit, dalam pelayanan Tuhan Yesus menunjukkan bahwa dia tidak memandang siapapun yang datang kepadanya. Dari seorang perwira, Yesus hargai. Perempuan yang sakit perdarahan, Yesus hargai. Bahkan ada Bartolomeus, orang yang buta, orang yang miskin, Yesus hargai. Di sini Yesus tidak memandang dari suku mana, dari latar belakang apa, bahkan bagaimana kehidupan sosialnya. Itu yang Yesus ajarkan selama dia melayani di bumi ini. Dan kemudian ada tokoh Alkitab yang tidak menghargai orang lain. Contohnya siapa? Itu adalah pada zaman Lot, tetangga-tetangga Lot itu mereka tidak menghargai menghargai tamu Lot. Itu dalam Kejadian 19 ayat 9. Bahkan juga ketika Raja Herodes, ketika Yesus lahir, Raja Herodes
dia mengeluarkan suatu perintah untuk membunuh semua bayi yang ada pada zaman itu, yang ada di daerah kekuasaannya, usianya dari 2 tahun sampai ke bawah. Di sini kita melihat bahwa Alkitab itu menceritakan tentang orang yang menghargai orang lain dan orang yang tidak menghargai orang lain. Banyak orang pada masa kini yang merasa mampu untuk hidup sendiri, ya. Mereka tidak membutuhkan orang lain. Namun, sebagai remaja Kristen, kita dapat menghargai orang lain dengan terlebih dahulu perlu mengenal dan menghargai diri sendiri. Sehingga saya tertarik, seperti saya sampaikan tadi, saya sangat tertarik dengan pengalaman yang dibagikan oleh seorang siswi yang mengatakan bahwa pengalamannya dalam menghargai orang lain itu ketika ada tamu dia tidak di kamar, tapi dia ikut bersama dengan keluarga, mungkin menyiapkan minuman, menyiapkan makanan. Bahkan juga ini yang sering hilang. Yang sering saya temui itu sudah mulai hilang dalam kehidupan remaja. Ayo, kalian gimana? Kalau ada tamu kalian di kamar atau malah ikut bersama keluarga, ngobrol bersama, atau mungkin membantu memasak? Kalian renungkan baik-baik, ya. Kita diwajibkan untuk menghargai orang lain. Ada istilah yang mengatakan bahwa hargai aku maka aku akan menghargai kamu. Perhatikan baik-baik dalam menghargai orang lain juga. Di sini firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk yang namanya ada kasih di situ. Ya, ada kasih. Walaupun kita mungkin tidak dianggap atau mungkin kita disepelekan atau mungkin kita seperti dicuekin, tetap kita harus belajar menghargai. Firman Tuhan bilang bahwa meskipun peribahasa dunia mengatakan bahwa air susu dibalas dengan air tuba atau kebaikan dibalas dengan kejahatan, meskipun kita sudah baik, kita sudah menghargai orang lain, tapi mereka tidak menghargai kita, tetaplah kita harus menghargai. Karena firman Tuhan bilang dalam menghargai orang lain juga kasihilah musuhmu. Kalau engkau hanya mengasihi orang yang baik kepadamu, apakah kelebihannya? Tapi kalau engkau mengasihi orang yang meskipun tidak baik kepadamu, engkau tetap menghargai mereka, engkau tetap peduli kepada mereka, maka itu yang akan lebih istimewa di hadapan Tuhan, ya. Tuhan Yesus sangat menghargai kita. Dia memandang kita sebagai pribadi yang berharga dan menerima kita apa adanya. Jika Tuhan Yesus menerima kita apa adanya, kita pun sebagai remaja Kristen haruslah dapat meniru pikiran dan tindakan guru kita yang agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus, ya. Oke, hari ini kita sudah belajar tentang bagaimana menghargai orang lain, contoh-contoh di Alkitab. Dalam video singkat ini, biarlah kita boleh melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari, menjadi berkat, menjadi teladan. Ayo sama-sama kita belajar menghargai orang lain. Menghargai dari suku, budaya, bahkan juga menghargai dari agama, ya. Indonesia terkenal dengan berbagai macam suku, sehingga dikenal dengan yang namanya, ayo masih ingat? Dikenal dengan yang namanya ada multikultural, ya, banyak. Oleh sebab itu kita sebagai remaja Kristen, kita sebagai anak-anak Kristus, kita harus menghargai orang lain, tidak membuli, ya, tidak membuli. Jangan coba-coba untuk membuli, karena memang anggapnya bercanda, tapi itu bisa membuat hal yang fatal. Bergaulah dengan bijak, hargai orang lain, bersosialah dengan sebanyak-banyaknya, dan jadilah teladan dimanapun kita berada. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini, dan untuk tugasnya adalah yang di halaman 8 LKS kalian membuat suatu karya tentang membuat slogan yang berhubungan dengan tema meneladani Tuhan Yesus dalam menghargai orang lain. Itu contohnya ada kata hidupmu akan berubah lebih baik jika kamu bersedia untuk mengubah dirimu terlebih dahulu. Nanti kalian buat sebaik mungkin, sebagus mungkin, boleh lewat itu ditulis atau dibuat di buku tulis, di kertas, atau juga boleh lewat handphone pakai aplikasi. Nanti kalian buat
dan kirimkan kepada saya lewat email atau media sosial yang kamu miliki. Ya, berhubung kita masih daring, oleh sebab itu Ibu mohon untuk kerjasamanya ya, karena materi kita bahkan nilai-nilai kalian hanya dinilai dari tugas-tugas yang kalian berikan. Demikian pembelajaran kita hari ini. Ayo sama-sama kita belajar menghargai orang lain dimanapun kita berada, tanpa memandang situasi, tanpa memandang siapa yang kita ajak untuk bersosial. Kita tidak memandang siapa dia, kita tidak memandang apa pekerjaannya, apapun status sosialnya, tapi kita belajar terus meneladani Tuhan Yesus dalam menghargai orang lain. Tetap semangat, tetaplah menjadi anak yang manis, dan tetaplah terus berpengharapan kepada Tuhan. Terima kasih, dan Tuhan Yesus memberkati.